Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Sah. Jangan minta ke saya, Bang. Jangan minta ke saya. Abang bertanya soal Nabi Muhammad. Saya nggak kuat, Bang. Cerita, Bang. Kalau soal Nabi Muhammad. Kita aja, Bang, ya. Itu kita masuk ke surga. Berapa kali Dewa mengatakan kepada siapapun juga. Langsung masuk ke surga. Kita belum tentu, Bang. Belum tentu. Sholat kita, ya kan, yang kita bangun, belum tentu apa surga mau dibayar dengan sholat kita. Mimpi. Umat muslim semua belum tentu, Bang, langsung masuk ke surga. Bahkan saya sendiri takut, Bang. Takut saya. Sedekah saya, ya kan, belum tentu diterima sama Allah. Apapun amalan kebaikan saya, belum tentu kami itu masuk ke surga. Harapan kami tipis untuk masuk ke surga, kalau pengen tahu. Harapan umat muslim itu tipis. Tapi ada satu harapan, Bang, yang membuat kita besar, Bang. Harapan kita bisa besar, Bang, masuk ke surga. Apa itu? Bersolawat kepada Nabi. Rasulullah SAW bersabda, Inna aunasi bisafaati yaumul kiamati aksaruhum alayya solatan. Ini yang membuat harapan kita itu besar, Bang. Supaya kita berjumpa dengan Rasulullah. Ini. Kan tadi Bang Andre bilang ya, bagaimana beliau itu memikirkan umatnya. Beliau tidak pernah yang namanya memikirkan yang namanya saudaranya. Wala Fatimah, wala Hamzah. Tidak pernah memikirkan beliau itu. Yang beliau pikirkan adalah umatnya. Pada saat beliau hendak dicabut nyawa, sampai beliau berkata kepada malaikat, Ya Israel, beginikah rasanya dicabut nyawa? Benar ya Rasulullah. Sampai dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, aku pemimpin mereka. Aku umat mereka, kata Nabi Muhammad. Timpakan semua rasa sakit umatku kepadaku. Umatku tidak akan kuat. Kata Rasul, bayangkan. Beliau lagi kesakitan, masih memikirkan umatnya. Karena memang dia ngerasa yang namanya sakaratul maut itu, betapa sakit sakaratul maut itu. Sampai beliau minta yang namanya berdoa kepada Allah supaya semua sakaratul maut ditimpakan kepada beliau. Semua tanpa terkecuali. Bayangkan itu. Semuanya, Bang. Tapi terkadang kita sebagai umat muslim itu nggak tahu diri kita itu kadang. Sudah diberikan akhlak, sabar, diwarisi yang namanya sholat, Al-Quran. Kita nggak tahu diri. Tiap hari kita melakukan munkarat, sadiat, dolalat, maksiat, dan lain sebagainya. Apa kita nggak malu nanti kalau ketemu Rasulullah? Malu kita, Bang. Kalau selama ini kita banyak ngelakuin salah. Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bahkan beliau masuk ke surga, Bang, ya. Beliau tidak pernah yang namanya indahnya surga itu seperti apa. Sebelum semua umatnya masuk ke dalam surga, baru beliau menikmati, Bang.
Beliau memikirkan umatnya, di surga memikirkan, di dunia memikirkan. Di surga pun sama, beliau memikirkan. Kita yang dipikirkan sama beliau, bukan siapa-siapa. Kita yang dipikirkan. Sampai beliau bersujud kepada Allah, ya Allah, ya Allah, angkat umatku yang di neraka, walaupun dia hanya ada iman sebesar biji jagung. Allah kabulkan permintaannya. Tadi dia kembali lagi bersujud, ya Allah, angkat umatku yang lagi di neraka, walaupun di dalam hatinya itu ada iman sebesar biji kurma. Diangkat sama Allah. Sampai beliau bersujud lagi, ya Allah, aku minta kepadamu supaya umatku diangkat dari surga, walaupun dia punya iman sebesar biji jaroh. Sampai terakhir dia mengatakan, ya Allah, angkat umatku, walaupun di hatinya ada kata-kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bayangkan itu, Bang. Ya, itulah Rasulullah, Bang. Bang Joma, boleh nggak Bang Joma menceritakan juga, Bang? Ya, baik. Masya Allah. Jadi, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus kepada antum ya, kepada saudara saya yang tersentuh hatinya. Karena mu'alaf itu, hidayah itu hanya menyentuh bagi mereka yang melembutkan hati menerima kebenaran. Jadi bercerita mengenai baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu kedudukannya kemudian sebagai nabi dan rasul adalah sesuatu yang menjadi anugerah, menjadi rahmat bagi alam semesta. Rasulullah penuh dedikasi kepada umatnya, usianya, waktunya, itu hanya untuk memikirkan kemaslahatan umatnya. Dia punya misi itu berat, karena dia untuk seluruh manusia. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu diperuntukkan untuk kaum khusus, golongan yang khusus saja. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu berjuang untuk manusia, mengorbankan air mata, mengorbankan darah, bahkan nyawanya dipertaruhkan untuk manusia. Beliau sampai di ujung hayatnya, umat yang jadi prioritasnya itulah yang menjadi perhatiannya. Nah, seperti yang diterangkan oleh saudara-saudara kita tadi, itu bukan cuma di dunia, di akhirat pun. Ya, umat yang beliau cari, umatnya yang beliau gaungkan kemudian untuk diberikan syafaatnya. Jadi cintanya itu benar-benar tulus kepada umat manusia. Lalu kemudian ada kisah yang sangat menarik yang kemudian banyak dituliskan di dalam kitab-kitab hadits. Salah satu yang kemudian yang disahihkan dalam kitab Sahih Imam Ibnu Hibban, diriwayatkan begini. Ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu duduk bersantai dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu an. Aisyah kemudian berkata kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, ketika aku memandang wajahmu, terasa ketenangan dalam diri ini. Lalu kemudian satu waktu aku berkata kepada Rasulullah, kata Siti Aisyah ini, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu mengangkat tangan, lantas kemudian dia mendoakan, Allahumma ghafir la'i Aisyah ma taqaddama min zanabiha wa ma ta'akhkhar ma asara. Jadi dikatakan ma asarrat wa ma a'lanat. Jadi maksudnya gini, ya Allah, ampunilah Aisyah seluruh dosanya yang lalu dan yang akan datang, dosanya yang terlihat dan yang tersembunyi. Lalu kemudian Siti Aisyah pada masa itu, ya, diceritakan dalam kitab Sahih Imam Ibnu Hibban ini, dikatakan bahwasanya ketika Siti Aisyah mendengarkan doa tersebut, beliau tersenyum lebar dan tertawa. Saking senangnya, sampai-sampai ia menjatuhkan kepalanya di pangkuan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dia berkata, Rasulullah berkata kepada Sayyidina Aisyah,
Senangkah engkau dengan doaku tadi, wahai Sayyidina Aisyah? Lalu kemudian Siti Aisyah menjawab, bagaimana mungkin aku tidak gembira, bagaimana mungkin aku tidak senang, bagaimana mungkin aku tidak bahagia dengan doamu itu ya Rasulullah. Lalu kemudian beliau mengatakan, demi Allah, itulah doaku untuk umatku, semua umatku setiap aku sholat. Jadi pedulinya Rasulullah kepada kita ini, itu tidak bisa terukur. Padahal setiap hari beliau sudah berdakwah menyampaikan syariat agar manusia terhindar dari perbuatan zalim, agar manusia terhindar daripada dosa kemusyrikan. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW tetap saja tidak lupa berdoa untuk umatnya. Meskipun ditolak, dia jatuh, dia tersungkur, dia diusir, dia diasingkan, tapi Rasulullah tetap saja berdoa. Nah, inilah bukti bahwasanya ketika Rasulullah Muhammad SAW didudukkan sebagai khataman nabiyyin, beliau tidak pernah kemudian menyalahi konsep yang didatangkan oleh Allah kepada dirinya. Dan umatnya mendudukkan perkara itu kepadanya, bahwa dia adalah nabi, dia adalah rasul, dan tidak pernah menggantikan kedudukannya itu dengan kedudukan yang tidak semestinya. Inilah sinkronnya antara baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan umatnya. Umat Islam mengaku sebagai pengikut, benar-benar mencontoh apa yang dijadikan sebagai acuan dalam berakhlak. Akhlak Rasulullah, ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, tindakan Rasulullah, keputusan Rasulullah. Itu semua diikuti oleh umatnya. Dan ini tidak dianut oleh nabi-nabi sebelumnya. Bahkan ada nabi yang dituhankan. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW, kalau umat Islam itu sudah tahu, ketika beliau ke Taif untuk berdakwah, ya, jangankan pesan dan nasihatnya didengarkan, baginda Rasulullah Muhammad SAW malah mendapatkan lemparan batu yang akhirnya melukai wajah beliau, yang membuat tubuh beliau itu memar. Lalu kemudian datang bantuan Allah kepadanya, turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian menawarkan jasa agar supaya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu dapat melihat pembalasan terhadap orang-orang yang menyiksa beliau, bangsa Taif yang telah menganiaya beliau, yang tidak sama sekali menghormati baginda Rasulullah Muhammad SAW. Malaikat Jibril kemudian mengatakan, aku akan menghancurkan kaum Taif, ya, dengan gunung yang siap aku angkat. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Jangan kau lakukan itu. Jangan kau lakukan itu. Ya. Kenapa Rasulullah melarang? Karena dia mengatakan, kelak kemudian mungkin ada keturunannya yang akan menjadi pengikutku, wahai Jibril. Jangan kau hancurkan mereka. Jangan kau biarkan mereka itu hancur. Jangan kau punahkan mereka. Mungkin nanti ada keturunannya yang akan menghormati kepada saya, yang akan mendudukkan perkara yang sebenarnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah hebatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Lalu kemudian terakhir dari saya, Rasulullah Muhammad SAW itu sangat mengasihi umatnya, sangat menyayangi umatnya, sangat merindukan umatnya. Ketika kemudian Abu Zar mengatakan, aku mendengarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW satu malam dalam sholatnya, ia membaca dan mengulang-ulang firman Allah di setiap ruku dan sujudnya. Ya. Beliau kemudian membaca surah Al-Ma'idah, apa yang dibacakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam setiap sholatnya. In tu'azzibahum fa innahum ibaduh, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dia selalu membaca ayat ini. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ini yang senantiasa Rasulullah bacakan dalam sholat. Lalu kemudian Abu Zar bertanya, wahai Rasul, sejak malam tadi engkau mengulang ayat itu di setiap ruku, ya, dan juga sujudmu. Sampai waktu subuh datang, ada apa gerangan? Rasulullah Muhammad SAW kemudian menjawab, aku memohon syafaat kepada Allah untuk umatku.
dan itu dikabulkan olehnya bagi mereka yang tidak menyekutukannya. Ini hadis yang kemudian diriwayatkan dan banyak tertulis dalam kitab-kitab sahih. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu membaca ayat itu, lalu kemudian ditanya, kenapa engkau sering membaca itu ya Rasulullah? In tu'azzibuhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka ya Rabb, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Dan jikalau engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Aku memohon syafaat kepada Allah untuk umatku dan dikabulkan oleh Allah bagi mereka yang tidak menyekutukannya. Inilah sahabat-sahabat. Dan juga Rasulullah Muhammad SAW diriwayatkan dalam Imam Muslim. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-Sra, Nabi Muhammad SAW diceritakan pernah menangis di hadapannya ketika membaca ayat Allah. Sesungguhnya berhala-berhala tersebut banyak menyesatkan manusia, dan siapa yang mengikutiku mereka adalah golonganku. Ini Rasulullah sering nangis. Rasulullah sering kali menangis membaca ayat-ayat ini. Lalu kemudian Rasulullah diriwayatkan riwayat Muslim dikatakan beliau acap kali berdoa dan menangis. Ya Allah, umatku, umatku, umatku. Dia selalu meneriakkan kata umatku itu. Akhirnya Allah mengutus Jibril dan menemui baginda Muhammad SAW tentang sebab kenapa Rasulullah SAW itu menangis. Kemudian Jibril datang menemui Nabi tentang apa yang membuatnya menangis. Dan Jibril pun tahu apa itu. Dan Allah berfirman, wahai Jibril, datanglah engkau temui hambaku Muhammad dan katakan kepadanya bahwa kami akan membuatnya ridha dengan apa yang kami takdirkan untuk umatnya, dan kami tidak akan menzalimimu, tidak akan menzalimi dirimu dan umatmu. Ini yang diceritakan hadis riwayat Muslim. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Muhammad SAW sering menangis untuk umatnya, selalu memohon keselamatan untuk umatnya, tetap mendoakan walau dizalimi. Rasulullah itu berdoa untuk umatnya setiap beliau salat. Inilah yang ada di dalam pengajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW, saking cintanya beliau kepada kami umat Islam. Sehingga Al-Quran menekankan, kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuallimuhumul ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul bernama Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu, mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah, sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Sahabat-sahabat sekalian, terkhusus kepada saudaraku aku, kalau di agama antum sekarang ini, agama anda sekarang ini, Yesus itu disebut sebagai penebus dosa. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam Al-Quran, wa yuzakkikum, yang mensucikan kamu, yang mensucikan engkau. Dia tidak menebus dosa, tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensucikan umatnya, mensucikan dari dosa kesyirikan, mensucikan dari dosa-dosa besar. Inilah yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran Karim. Dengan cara apa umatnya disucikan dari dosa? Dengan cara umatnya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mengikuti hikmah sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak mengenal tebusan dosa. Yang kami kenal adalah mensucikan diri dari dosa-dosa besar dan dosa kecil. Demikian sahabatku, sebagai tambahan dari saya, kiranya di dalam ajaran agama Islam itu la ikraha fiddin, siapapun boleh keluar dari Islam, siapapun boleh masuk ke dalam Islam. Yang penting pertanggungjawaban kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, silakan yang lain. Iya, makasih banyak Bang Juma ya. Alhamdulillah Dewa udah cuci muka nih. Udah kuat lah sekarang Dewa buat cerita. Apalagi yang ditanyakan, terus silakan. Yang membimbing saya siapa Bang? Bang Juma Masya nggak apa-apa. Allah. Oh, berarti benar, Masya Allah, ya Allah ya Allahu Rabbi. Akbar. Bang Juma kehilangan sinyal tuh. Bang Juma kehilangan sinyal. Yang mau bimbing saya siapa Bang? Bang Juma nggak apa-apa. Bang Juma nggak apa-apa. Bunda lah. Boleh Bang, boleh.
Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tapi sebelumnya Dewa tanya dulu sedikit ya ke Bang Ako ya. Boleh Seperti bang. pertanyaan kemarin. Boleh bang. Apakah Bang Ako masuk Islam itu dalam keadaan sadar ya? Sadar bang. Sadar bang. Mudah-mudahan Baik. dari hati saya bang. Apakah Bang Ako tidak ada paksaan? Enggak bang. Allahu akbar ya karim. Apakah ada yang Gimana bang? Apakah ada yang mengintimidasi? Enggak bang. Enggak. Allahu Akbar. Baik, silakan Bang Jum. Ini gue record ya. Ya, record Bang. Baik, saudaraku ya. Alhamdulillah pada malam yang penuh berkah ini. Antum dilembutkan hatinya oleh Allah sehingga kembali kepada fitrah. Dikembalikan oleh Allah kepada jalan yang benar. Ya, didudukkan kemudian perkara keberadaan antum sebagai manusia pada posisi yang sesungguhnya. Jadi kita prosesi syahadat ini disaksikan 1.500 teman-teman dari kalangan dari teman-teman yang ada di TikTok dan juga di channel saya itu ada kurang lebih 2.000 orang menjadi saksi di hadapan Allah kemudian bahwa saudara Ako itu mengikrarkan diri untuk mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta langit dan bumi dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti saya, nanti kita menggunakan bahasa Arabnya, nanti kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Sah takbir. Allahu Akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Allahu akbar. akbar. Allahu akbar. Ya Rahman ya Rahim. Masya Jazakallah Allah. khair. Saudaraku, Welcome to the hood, bro. saudaraku, Sekarang keluargaku, baru bisa bilang Allahu kaki. akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah ya Allah. Makasih banyak Bang. Kami yang berterima kasih saudaraku, kami yang berterima kasih. Bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Makasih banyak Bang atas pelajarannya semua Bang. Makasih banyak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Selamat datang di kebenaran, brother Ako. Akbar. Alhamdulillah. Allahu akbar. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Wa la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masya Allah. Masya Allah Ta'ala fil kitabil karim berfirman, Allah Ta'ala berfirman, dan jika Allah menghendaki, niscaya dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Allah berfirman demikian. Subhanallah, diberikan hidayah, insyaallah. Insyaallah. Allahu Akbar. Selamat datang keluargaku ya Makasih Allah. banyak bang, makasih banyak. Kembali lagi bang. Makasih, Makasih makasih. banyak bang. Barakallah juga terhadap Dinda Mbak D ya, barakallah fikum, masya Allah, sehat dan panjang umur selalu. Dinda Amin, Nefos, amin, Allahumma mungkin amin. bisa doakan sahabat kita, saudara kita ini, doakan sebaik kata atau doa pada Rasulullah, pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.